Pernah kepikiran nggak kenapa aplikasi atau produk favorit kita itu rasanya kok pas banget ya? Begitu gampang dipakai, seolah-olah dibikin khusus buat kita. Nah, rahasianya tuh ternyata produk-produk itu nggak langsung jadi kayak gitu loh. Oke, langsung aja kita bahas ya. Pertanyaannya simpel. Apa produk-produk keren itu lahir langsung sempurna? Apakah itu hasil dari satu momen kejeniusan yang aha gitu aja? Jawabannya jauh dari itu. Realitanya tuh wah jauh lebih berantakan, tapi juga lebih seru dan lebih manusiawi. Semuanya dimulai dari versi pertama, sebuah prototipe, sebuah ide kasar yang coba diwujudkan. Ini bukan garis finish, ini baru garis start dari sebuah perjalanan panjang. Jadi, intinya gini, mitos yang sering kita dengar itu kan soal kesempurnaan instan. Padahal, kenyataannya, desain yang hebat itu lahir dari sebuah proses. Sebuah proses yang ada metodenya, berulang-ulang, dan hasilnya luar biasa. Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Kita bongkar mitos kesempurnaan ini, dan kita lihat sama-sama proses di baliknya yang ternyata bisa menciptakan pengalaman luar biasa yang kita nikmati setiap hari. Nah, proses ini namanya desain iteratif. Mungkin kedengarannya ribet ya, tapi idenya sebetulnya simpel banget. Ini adalah sebuah siklus perbaikan tanpa henti yang bahan bakarnya adalah evaluasi dan, yang paling penting, masukan dari pengguna asli. Bisa kita pecah jadi 4 langkah gampang. Pertama, kamu bangun sesuatu. Kedua, kamu uji. Ketiga, kamu pelajari hasilnya. Dan terakhir, ya kamu ulangi lagi. Contohnya Instagram deh. Dulu namanya Bourbon. Fiturnya banyak banget. Tapi setelah diuji coba terus, mereka sadar orang-orang tuh paling suka sama fitur fotonya. Ya udah, mereka fokus di situ, dan sisanya kita semua tahu ceritanya. Ya, ini bagian pentingnya. Ini tuh bukan jalan lurus yang ada ujungnya. Seperti yang digambarkan di sini, ini tuh sebuah siklus, sebuah putaran, proses dinamis yang terus lanjut, di mana setiap akhir justru jadi awal yang baru untuk perbaikan berikutnya. Terus, apa sih yang bikin mesin perbaikan ini jalan terus dan efektif banget? Apa aja prinsip dasarnya? Yuk kita lihat lebih dekat. Slide ini nunjukin dengan jelas banget apa yang paling penting. Lihat ya, fondasinya yang jadi dasar dari semuanya adalah perbaikan berkelanjutan. Terus puncaknya apa? Tujuannya? Jelas, fokus pada pengguna. Ingat, semua ini dilakukan demi pengguna. Kalimat ini benar-benar ngerangkum pola pikirnya. Jadi kalau kamu mikir desain itu tujuannya mencapai kesempurnaan terus selesai, itu salah besar. Justru intinya adalah menerima kalau akan selalu ada cara untuk bikin sesuatu jadi lebih baik, lebih jelas, dan lebih berguna. Tapi, tunggu dulu. Gimana caranya kita tahu apa yang harus diperbaiki? Ide-idenya datang dari mana? Nah, ini dia nih bumbu rahasia yang menggerakkan seluruh siklus ini. Bumbu rahasianya, umpan balik dari pengguna. Dan ini bukan sekedar opini atau kritik loh, anggap aja ini data. Ini target yang nunjukin ke desainer, hey, di sini nih yang perlu dibenerin di putaran selanjutnya. Tanpa ini, kita cuma nebak-nebak dalam gelap. Kenapa ini krusial banget? Pertama, kita dapat wawasan langsung, dengerin langsung dari orangnya. Kedua, kita bisa nemuin masalah-masalah yang nggak kelihatan. Ketiga, ini ngerubah asumsi jadi bukti. Bukan lagi, kayaknya begini, tapi datanya bilang begitu. Dan ujung-ujungnya tentu saja pengguna jadi lebih puas. Oke, kita udah tahu kenapanya. Sekarang gimana caranya? Gimana sih cetak biru atau blueprintnya biar umpan balik ini bisa jadi aksi nyata? Jadi blueprintnya tuh kayak gini. Pertama, kita uji desainnya ke pengguna. Terus kumpulin semua masukan dari mereka. Abis itu kita analisis buat nemuin polanya. Baru deh kita revisi desainnya berdasarkan analisis tadi. Terus ngapain lagi? Ya uji lagi dong buat mastiin perubahan kita beneran bikin lebih baik. Nah, biar dapat masukan yang benar-benar berguna, desainer tuh nggak cuma nanya, suka nggak? Mereka lebih spesifik. Ini jelas nggak sih? Gampang dipakai nggak? Pengguna ngerasa punya kendali nggak? Dengan pertanyaan yang lebih cerdas, mereka dapat masukan yang benar-benar bisa dipakai buat perbaikan. Oke, sekarang kita gabungin semuanya. Bayangin siklus ini berjalan dengan cepat, dengan ritme yang dinamis. Inilah detak jantung dari sebuah desain yang hebat. Kamu mulai dengan membangun sebuah ide. Terus kamu uji di dunia nyata. Dari situ, kamu belajar mana yang bagus dan mana yang enggak. Kamu perbaiki berdasarkan bukti yang ada. Dan yang paling penting, kamu ulangi lagi semua prosesnya, terus-menerus. Jadi, inti dari semua ini apa? Proses ini bukan cuma soal nambal bug atau error. Ini soal menciptakan solusi yang benar-benar pas, gampang dipakai, dan pada akhirnya jauh lebih memuaskan buat orang yang menggunakannya.
Oke, sebagai penutup, coba renungkan ini. Proses ini kan bukan cuma buat perusahaan teknologi raksasa. Ini adalah pola pikir, cara kita semua memecahkan masalah. Jadi, pertanyaannya sekarang apa yang lagi kamu kerjakan dan gimana kalau ide terbaikmu itu ternyata cuma butuh satu kali putaran perbaikan lagi?